Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Christian, saya Christian Grich. Anda tadi sudah kami suguhkan soal beberapa hal yang mau kami bahas malam ini, soal pers. Pers sudah kami tunjukkan tadi oleh negarawan dari Inggris, Edmund Burke menyebut sebagai pilar keempat demokrasi selain legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi apakah saat ini pertanyaannya di Indonesia pers sendiri sudah benar-benar berperan sebagai pilar keempat demokrasi atau ada beberapa hal yang tadi kami tunjukkan pada Anda. Ada jurnalis yang masih mengalami kekerasan, intimidasi yang kemudian tidak bisa mendapatkan kemerdekaan dalam mengerjakan tugas-tugas jurnalisnya. Saya sudah mengundang sejumlah senior saya untuk bicara pada malam hari ini di forum ini. Saya sapa terlebih dahulu yang bergabung secara langsung di studio Forum Christian. Ada Mas Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers. Mas, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Malam, salam sehat. Salam sehat. Ada Mas Wahyu, Mas Sasmito Madrim. Mas Wahyu via Zoom, saya sudah panggil lebih dulu. Mas Sasmito Madrim, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Terima kasih Mas sudah bergabung. Ada Pak Nurholis Basyari, Kabid Publikasi dan Informasi Persatuan Wartawan Indonesia juga hadir di studio. Nah, baru saya mau sapa yang bergabung via Zoom. Mau undang semuanya sebenarnya senior-senior saya dari berbagai organisasi wartawan, tapi karena lagi pandemi ya nggak apa-apa, kita bagi dua, ada yang bergabung langsung dan bergabung secara virtual. Secara virtual saya sapa nih Mas Wahyu Triyogo, Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Selamat malam Mas. Malam Mbak. Selamat malam. Kemudian ada Mas Nur Hadi. Selamat malam Mas. Malam Mbak. Ini langsung Mas Sasmito langsung angkat tangan dan dada-dada ke Mas Nur Hadi. Ada senior saya juga Bung Nanta, Dia Nanta. Ada di Kalimantan ya. Selamat malam. Ya. Selamat malam Mbak Christian. Salam hormat untuk narasumber yang di studio maupun yang lagi Zoom. Salam hormat untuk senior-senior. Baik. Terima kasih sudah bergabung secara daring. Saya mau bicara mengenai kebebasan pers. Tadinya kamu mau bicara begini, Mas Agus, soal ini kan maunya bahas di Hari Pers Nasional. Tapi karena saya lihat senior-senior saya di berbagai organisasi ini kan ada yang berharap nggak tanggal 9 juga gitu ya. Tapi ya udahlah, itu satu hal. Tapi malam ini kita mau bahas yang lebih substantif soal apakah kita telah menjadi bagian dari demokrasi atau telah menjadi pilar yang tegak begitu ya dalam demokrasi di Indonesia. Saya mau bicara terlebih dahulu mengenai kekerasan yang terjadi kepada teman-teman jurnalis. Itu sangat banyak sekali jejak digitalnya Mas Agus ya, Mas Sasmito juga Pak Nurholis. Saya mau ke Mas Sasmito dulu bicara soal data nih Mas. Kalau dilihat bagaimana faktanya sekarang, karena hari-hari ini kan kemudian ada demonstrasi, dinamika demokrasi kita di era setelah pasca reformasi begitu pesat begitu ya. Gelombang demonstrasi yang kita liput gitu ya, jadi informasi kita sampaikan kepada publik juga jadi momentum. Tapi di satu sisi ada momen juga kita jadi bagian dari yang korban di situ. Mas Sasmito mungkin punya data terlebih dahulu sebelum saya sapa ada dua jurnalis yang juga kita katakan menjadi apa Mas Sasmito? Korban kekerasan. Oke, Mas Sasmito menyebutnya sebagai korban kekerasan. Tapi saya mau mulai dari Mas Sasmito. Data dulu yang dimiliki oleh Aji, korban kekerasan ini apa definisinya? Kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal atau seperti apa? Ya, yang pertama kalau berbicara kekerasan terhadap jurnalis, kita acuannya kekerasan yang berkaitan dengan pemberitaan. Jadi kalau tidak berkaitan dengan pemberitaan ini tidak kita catat di sistem pendataan Aji. Jadi yang ada di Aji itu murni karena pemberitaan, itu satu. Nah, di tahun 2021 memang angka kekerasan terhadap jurnalis itu sedikit menurun ya dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu sempat mencapai angka 84-an kasus, tapi di 2021 itu angkanya yang kita catat sekitar 54 kasus gitu ya. Tapi kita sebenarnya tidak berbicara angka gitu, karena seorang jurnalis menjadi korban kekerasan itu seharusnya tidak boleh terjadi gitu. Karena kita dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik sudah dijamin oleh
undang-undang pers gitu ya. Jadi emang dari segi kekerasan ini kita melihat masih menjadi persoalan karena dari sekian banyak yang kita laporkan kasusnya ke kepolisian, yang ditindaklanjuti dan diproses di pengadilan hanya kasus Mas Nur Hadi gitu ya, yang kemarin kemudian divonis bersalah 2 anggota polisi. Jadi ini walaupun vonisnya masih jauh dari tuntutan yang disampaikan jaksa, ini setidaknya menjadi presiden yang baik gitu. Kita berharapnya kasus-kasus kekerasan yang lain bisa juga diadili gitu ya, tidak seperti sekarang mangkrak di kepolisian. Proses penyelidikan atau penyidikan begitu ya, masih Iya. di tingkatan di kepolisian. Saya mau minta Mas Nur Hadi terlebih dahulu. Mas Nur Hadi ini adalah jurnalis Tempo. Ketika dapat kekerasan ya Mas Nur Hadi, Mas Nur Hadi mungkin bisa cerita kepada kami apa yang Mas Nur Hadi alami dan prosesnya seperti apa Mas, supaya kemudian kita juga bisa mengukur jurnalis sebagai pilar penegak nilai-nilai demokrasi dan juga menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri gitu ya, sudah seperti apa, mungkin bisa dicerminkan dari kasus Mas Nur Hadi. Iya Mbak, untuk kasusku terjadi pada tanggal 27 Maret ya, saya diminta oleh redaktur majalah Tempo untuk mewawancarai Angin Prayitna Aji, bekas Dirjen Pemeriksaan Pajak. Jadi sebelumnya teman-teman Tempo di Jakarta itu sudah berusaha untuk mewawancarai Bapak Angin ini, hingga sampai datang ke rumahnya, kemudian mengajukan surat permohonan, tapi tidak digubris. Oleh redaktur Tempo saya diminta untuk mewawancarai Pak Angin, ada kesempatan untuk mewawancarai Pak Angin ketika dia melangsungkan pernikahan anaknya dengan seorang perwira polisi di Surabaya. Saya datang, saya mengajak teman videografer untuk mendokumentasikan ketika wawancara dengan Pak Angin. Tapi ketika saya datang, saya menerima perlakuan penganiayaan, pengeroyokan, bahkan penyekapan 3 jam di belakang gedung acara pernikahan itu. Saya disekap, dipukul, ditampar, terus sempat kepala saya dimasukkan kresek warna merah, kemudian ada roll kabel itu ditaruh di paha saya dengan kata-kata udah disetrum aja, kemudian ada kata-kata gini, dari salah satu dari belasan orang itu ada kata-kata bahwasanya kamu ya Tempo, saya tahu Tempo memfoto rumah Bapak di Jakarta, mau nggak kamu saya bawa ke Jakarta, besok pagi kamu nggak akan lihat matahari. Kemudian ada kata-kata gini, UGD atau kuburan. Terus ada kata-kata lagi, udah anak ini sekap sampai hari Senin ketika majalah Tempo terbit. Jadi perlakuan yang saya terima ketika berusaha untuk mencari Pak Angin itu seperti maling saja. Saya 3 jam disekap, dipukul belasan orang, dan berapa di antaranya adalah polisi. Ketika itu seperti ya? itu. Sudah diproses hukum di tingkat 1 di Pengadilan Negeri, sudah divonis ya Mas Nur Hadi ya? Betul ya? Sudah divonis bersalah 10 bulan. Saat ini Mas Nur Hadi melakukan upaya hukum ya? Hakim, silakan yang dilanjutkan saya Mas Nur sayangkan Hadi. hakim tidak melakukan penahanan, Mbak. Hakim tidak melakukan penahanan. Oke, masih kasusnya Mas Sasmito berarti masih banding sekarang. Banding ya? Iya. Masih lanjut ke Pengadilan tahapan tinggi. kedua ya, Pengadilan Tinggi. Sudah bergabung juga, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Usman Kansong, Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian
informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika kok bisa kebalik. Selamat malam, Pak Usman. Selamat malam, salam Baik. sehat. Salam sehat, terima kasih. Di sini ada senior-senior saya juga yang bergabung secara langsung maupun secara virtual. Pak Usman juga adalah senior kita semua. Sebelumnya ada di salah satu media. Saya lanjut ke Bang Nanta. Bang Nanta mungkin bisa cerita. Bang Nanta itu sebagai mantan pemret ya di salah satu media di Kalimantan. Bisa cerita kepada kami dan bisa menggambarkan. Saya mau minta maaf dulu pada pemirsa. Mungkin tadi yang disampaikan Mas Nur Hadi itu mengandung kengerian, tapi semoga Anda bisa melihat ini sebagai fakta yang masih dihadapi, tantangan yang masih dihadapi oleh kami jurnalis di lapangan. Anda pun tentu mendapat banyak gambar, mendapat banyak video ketika kami menjalankan tugas-tugas jurnalistik ada di media sosial begitu ya, kekerasan secara fisik maupun verbal yang kami alami. Saya ke Bang Nanta. Bang Nanta bisa cerita kasusnya seperti apa, Bang? Baik, terima kasih Mbak Christian. Saya ingin memulai dari satu argumentasi yang termaktub di pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, di mana di situ salah satu peran pers nasional adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Saya memandang undang-undang ini memiliki nilai-nilai kebajikan kerja jurnalistik yang begitu mulia. Saya percaya itu. Karena saya percaya terhadap nilai-nilai kebajikan yang terkandung di Undang-Undang Pers ini, saya sebagai wartawan harus menyisihkan sedikit keberanian saya untuk mengawal proses demokrasi di Kalimantan Selatan, utamanya di Kalimantan Selatan. Seperti Mbak Christian tadi bahwa pers ini kan pilar keempat demokrasi setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, terkait kasus saya ini kan menerima kriminalisasi dari salah satu perusahaan sawit di Kabupaten Kota Baru, di mana di wilayah yang saya tulis itu ada konflik agraria, perebutan lahan antara masyarakat setempat dan perusahaan sawit yang melakukan ekspansi bisnis perluasan lahan sawit. Nah, saya melihat memang untuk ekosistem pers di Kalimantan Selatan ini cenderung takut ya ketika mereka harus memberitakan kelompok-kelompok tertentu yang itu memiliki kekuasaan, mereka cenderung menahan diri. Saya di sini terpanggil untuk memberikan ruang kosong, masuk ke ruang kosong itu yang belum banyak digarap oleh media-media lokal di Kalimantan Selatan. Karena saya berpandangan bahwa saya tetap berpegang teguh bahwa undang-undang ini harus diimplementasikan dalam praktek-praktek jurnalistik, bukan hanya sebatas teori-teori aja. Nah, karena saya menulis 3 berita, kemudian saya juga setelah tulisan itu tayang, saya kemudian dilaporkan ke Polda Kalsel dan diadukan ke Dewan Pers. Sementara proses di Dewan Pers ini sudah selesai ya, sudah sempat dimediasi, kemudian sempat keluar PPR ya, di situ ada rekomendasi yang menyatakan permintaan maaf, pencabutan berita, dan saya tidak melihat poin bahwa perkara saya ini bisa dilanjutkan dengan undang-undang lain di luar undang-undang pers. Saya tidak melihat narasi itu ya. Tapi kemudian dari pihak kepolisian kayaknya nggak puas dengan PPR itu, melanjutkan penyidikan kasus saya sampai saya ditahan tanggal 4 Mei, kemudian saya ditahan di rutan Polda Kalsel sekitar 14 hari, kemudian saya dipindah ke rutan Polres Kota Baru, lalu mulai persidangan itu 8 Juni 2020, putusannya tanggal 10 Agustus 2020. Saya divonis saat itu 3 bulan 15 hari. Kenapa saya terima vonis itu? Pertama, karena saya sudah merasakan hidup nggak enak di dalam penjara. Bagaimana di penjara itu sangat padat sekali, untuk mendapatkan space tidur ketika malam aja sangat susah sekali di penjara itu. Itu yang pertama. Kedua, saya juga mulai terserang penyakit kulit ya. Penjara ini kan sanitasinya sangat buruk sekali, jadi saya terserang penyakit kulit. Kemudian dengan vonis
3 bulan 15 hari ini kalau saya banding, ada kemungkinan saya penahanannya diperpanjang. Ya. Sementara kalau saya terima berarti 7 hari lagi saya bebas. Nah, ada sebagian kawan melihat bahwa vonis saya ini vonis yang abu-abu. Jadi ya mungkin sebagai win-win solution ya. Artinya saya tetap divonis bersalah, tapi nggak lama lagi saya bebas. Baik. Demikian, Mbak. Baik, saya harus jeda. Nanti setelah jeda saya masih berharap bisa dapat perspektif Mas Nur Hadi dan juga Bang Nanta soal kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi terhadap jurnalis. Kami harus jeda sesaat lagi untuk Anda.